Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, lancar-lancar ibadah di bulan Ramadan kali ini. Ada sebuah analisa dari Sam Blitz ini ya, dari Sky Sports yang ingin gue bahas di video kali ini. Bagaimana, kurang lebih judulnya adalah kalau bukan Michael Carrick, manajer mana yang paling cocok dengan Manchester United. Sam Blitz sendiri melihat bahwa Michael Carrick harus melakukan banyak hal supaya bisa menjadi opsi jangka panjang bagi Manchester United. Saat ini Manchester United ataupun performa dari Manchester United ini sangat sempurna di bawah Michael Carrick. Tapi kalau mereka mencari sebuah nama yang lebih berpengalaman, mereka hanya memiliki beberapa opsi di luaran sana. Ya, Manchester United bersama dengan Michael Carrick memang di 6 pertandingan, ketika gue bikin video ini fantastis ya, 6 pertandingan 5 kemenangan, termasuk menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Arsenal di 2 pertandingan awal bersama dengan Michael Carrick. Siapa yang menjadi opsi terbaik yang tersedia? Menurut Sky Sports ataupun data dari Sky Sports ya, setelah Ruben Amorim ini dipecat, ada 8 manajer dengan kecocokan terhadap DNA dari Manchester United. Ya kan sering juga nih fans mengatakan bahwa Michael Carrick ini memiliki DNA dari Manchester United. Michael Carrick ini memiliki DNA dari Manchester United dan disebutkan hanya ada 8 nama ya. Dan saat ini dari 8 nama tersebut hanya ada 1 nama yang tanpa pekerjaan. Jadi tersedia langsung, ini hanya ada 1 nama. 7 nama lainnya memiliki situasinya masing-masing sehingga tidak bisa langsung dibawa ke Old Trafford ya, yaitu adalah Ole Gunnar Solskjaer. Tapi Manchester United tidak akan mengambil opsi Ole Gunnar Solskjaer dan lebih memilih Michael Carrick. Jadi situasinya ketika Ruben Amorim dipecat ya, Sky Sports ini memiliki analisa, dan dari analisa tersebut menunjukkan ada 8 nama sekali lagi yang cocok dengan DNA Manchester United, tapi hanya ada 1 nama yang tersedia. Yang tidak ada posisi pada saat itu adalah Ole Gunnar Solskjaer, dan nama lainnya adalah Michael Carrick, tentu saja yang lebih dipilih oleh Manchester United. Nah, siapa nama manajer yang cocok sebenarnya dengan DNA Manchester United? Nah, yang menarik ini gue melihat ya, ini kan dari postingan Instagram dari Sky Sports, buat Football United bisa lihat. Di situ dia menunjukkan sebuah grafik yang menarik, dan dari grafik tersebut gue ingin tahu lebih banyak, sehingga gue main-main nih ke website dari Sky Sports, termasuk juga mencari artikel pembahasannya. Ternyata sempat dibahas ya beberapa waktu yang sudah agak lumayan ini, banyak nama yang dicari, siapa yang paling cocok dengan DNA Manchester United. Ada banyak nama ya, nama banyak sekali, termasuk juga manajer-manajer dari tim yang saat ini menjadi rival dari Manchester United. Tapi ada banyak nama. Dan yang menarik adalah ada beberapa atribut yang dicari lalu dicocokkan ya, yaitu adalah high turnovers, crossing, fast break, direct attacks, shot, start distance, progress, build up attacks, width per sequence, lalu juga pass sequence, passes per sequence, dan sequence times. Tadi gue juga sebutkan high turnovers ya. Kenapa? Karena dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elemen ini dinilai yang mewakili sebagai tolak ukur apakah sesuai dengan DNA Manchester United atau tidak gitu. Nah, DNA Manchester United ini seperti apa? Dicocokkan dengan periode dari Sir Alex Ferguson. Statistik-statistik tadi ya, 8 elemen, 12 elemen itu dicocokkan nih bagaimana dengan periode dari Sir Alex Ferguson. Nah, gue tunjukkan ini ya. Misalnya ini Zinedine Zidane. Yang merah itu adalah DNA Manchester United, garis miring Sir Alex Ferguson. Bahwa memang sisi crossing itu tinggi ya dari Sir Alex Ferguson. Menurut gue ini juga terpengaruh dengan gaya sepak bola misalnya di Premier League di tahun-tahun awal, di mana
lebih banyak crossing, dan memang Manchester United di zaman Sir Alex Ferguson juga memiliki pemain-pemain dengan crossing-crossing yang istimewa seperti David Beckham misalnya, lalu juga Ryan Giggs, Gary Neville, Dennis Irwin, ya kan, dan nama-nama lainnya pun juga setelahnya. Menurut gue Manchester United memiliki kekuatan di sektor sayap yang juga fantastis menurut gue. Tapi juga ada hal-hal lain ya, misalnya jumlah shots itu juga cukup tinggi di periode dari Sir Alex Ferguson, salah satu yang menonjol juga. Lalu juga sequence passing itu juga termasuk yang bagus dan dibanding-bandingkan nih dengan nama-nama lain. Dan ingin gue tunjukkan beberapa nama, misalnya Zinedine Zidane ternyata lebih unggul juga dari sisi progres, misalnya build up attacks dan juga direct attacks. Nah, kalau dilihat dari sini maka cukup banyak ya yang dia dalam tanda kutip lebih baik, tapi di sisi lain menunjukkan bahwa ya itu mungkin bukan DNA dari Manchester United nih, menurut gue seperti itu. Lalu ada nama lainnya, Mauricio Pochettino. Nah, ini yang menarik ya, bagaimana ada banyak irisan grafiknya dengan situasi DNA Manchester United ataupun juga situasi yang dekat. Misalnya sequence ya, passing, sequence passing, lalu passing per sequence juga, build up attacks, progress, shots, direct attacks, itu hampir beririsan grafiknya. Jadi ini mendekati menurut gue. Tapi ada beberapa perbedaan juga, misalnya high turnovers, crossing juga, dan juga start distance yang agak besar nih gapnya. Oke, bergeser lagi ke Thomas Tuchel. Thomas Tuchel ini dekat di shots dan juga progress, tapi dari yang lain-lainnya ternyata cukup jauh nih dibanding dengan grafik DNA Manchester United. Direct attacks itu juga dekat. Ini Thomas Tuchel ya. Gua bergeser lagi ke Andoni Iraola. Ya, Andoni Iraola shotsnya ini dekat, tapi yang lain-lainnya cukup ada jarak ya dengan DNA Manchester United. Width per sequence itu arahnya hampir sama, tapi ada gap di sana. Andoni Iraola. Oliver Glasner. Ya, Oliver Glasner ini tidak ada yang beririsan menurut gua ya. Cukup berbeda. Oliver Glasner yang saat ini menangani Crystal Palace. Gareth Southgate. Nah, nama juga yang dikaitkan dengan Manchester United karena kedekatannya dengan Ineos. Ternyata juga tidak memiliki ataupun grafik yang berdekatan dengan DNA Manchester United ini cukup jauh, kecuali width per sequence itu agak dekat. Selebihnya bahkan agak bertolak belakang ya, karena sequence time-nya terlalu tinggi banget, passing per sequence-nya juga tinggi dibandingkan dengan grafik original dari DNA Manchester United. Bergeser lagi, Unai Emery. Nah, Unai Emery ini menarik. Ada beberapa irisan ya, ataupun juga kedekatan grafik, passing per sequence, sequence time itu dekat, build up attacks-nya juga dekat, progress-nya juga dekat, start distance-nya juga dekat, direct attacks-nya juga dekat. Wow, ini cukup banyak menurut gue angka-angka irisan ya, ataupun grafik-grafik irisan antara DNA Manchester United dengan Unai Emery. Oke, geser lagi. Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer pun juga ternyata dekat ya. With per sequence, OP pass sequence-nya, passes per sequence-nya juga, sequence time. Banyak banget ini yang dekat. Direct attacks-nya pun juga demikian. Progress pun juga seperti itu, ke arah yang sama. Build up attacks-nya pun juga seperti itu. Yang punya gap tinggi yaitu adalah crossing, itu saja sih. Tapi ada banyak hal yang sesuai ataupun juga berdekatan dengan DNA Manchester United. Bagaimana dengan Michael Carrick sendiri? Michael Carrick pun juga dekat ternyata nih. Width per sequence, lalu juga OP pass sequence-nya dekat, passing per sequence-nya juga dekat, sequence time-nya juga dekat, turnovers ada gap di sana, build up attacks-nya dekat, direct attacks-nya dekat, fast break-nya dekat, crossing yang agak jauh nih, dan juga high turnovers. Kesimpulannya seperti apa? Dari nama-nama tadi yang gue sebutkan, gue menangkap secara ringan amatiran ya, ada 4 nama yang katakanlah dekat dengan DNA Manchester United. Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer, Unai Emery, dan Mauricio Pochettino. Nah, ini memberikan situasi yang menarik terkait dengan
pertanyaan tadi itu ya. Kalau bukan Michael Carrick siapa gitu. Saat ini gue sangat paham bahwa memang Michael Carrick ini menjadi favorit banget begitu ya di kalangan fans Manchester United. Dan kalau kita melihat memang ketersediaan dari 4 nama yang gue sebutkan tadi, Ole Gunnar Solskjaer jelas tidak dipilih walaupun dia tersedia. Artinya ya manajemen Manchester United tidak ingin menggunakan jasa dari Ole Gunnar Solskjaer. Mungkin pertimbangannya adalah mereka ingin bergerak ke arah yang berbeda ya dengan nama yang baru, walaupun Michael Carrick tentu saja tidak 100% baru juga karena sempat menjadi interim tapi tidak pernah atau belum pernah menjadi permanen di Manchester United. 2 nama lainnya, Unai Emery terikat dengan Aston Villa, Mauricio Pochettino dengan tim nasional US. Jadi saat ini tidak tersedia. Bagaimana dengan musim panas nanti? Situasi ini sangat menarik. Nama-nama lain menurut gue dari analisa yang menarik ya dari Sky Sports ini ternyata cukup jauh perbandingannya dengan DNA Manchester United yang diidentikan dengan gaya permainan bersama dengan Sir Alex Ferguson. Ya menurut gue sangat make sense ya. 26 tahun dia betul-betul sangat membentuk Manchester United, sehingga kalau dibilang DNA Manchester United ada pada permainan dari Sir Alex Ferguson, yang mungkin sebagian besar benar menurut gue seperti itu. Dan tadi diimplementasikan dalam 12 elements itu tadi. Nah, balik lagi nih pertanyaannya, apakah Michael Carrick bisa? Kalau dari statistik ini bisa gitu. Tapi maksud gue untuk menunjukkan hal ini adalah karena kalau kita berbicara nama A, nama B, permainannya enak segala macam, itu subjektif gitu loh. Gue lebih suka yang seperti ini. Ada koridor-koridor yang pasti yang bisa mendekati sisi objektif dibanding dengan hanya selera pribadi masing-masing ya, nama-nama yang ada. Termasuk juga dengan Michael Carrick. Dari sini terlihat bahwa memang dekat, tidak jauh dengan DNA Manchester United. Nah, dari situ balik lagi nih, ada 4 nama ya. Kesimpulannya dari nama-nama tadi yang gue sebutkan. Dan dengan Michael Carrick memang memiliki menurut gue kemampuan yang dekat dengan DNA Manchester United. Nama-nama lainnya bagaimana? Ada beberapa nama tentu saja yang juga sering beredar dikaitkan dengan Manchester United yang kebetulan tidak ada di nama-nama tadi yang dianalisakan misalnya ya. Tapi keadaan lainnya juga bahwa di misalnya kayak Julian Nagelsmann, misalnya kayak Carlo Ancelotti dan lain-lain. Tapi ketersediaannya kan juga tidak bisa dipastikan menurut gue di musim panas nanti gitu ya. Dengan demikian ya ini semakin meneguhkan bahwa memang Michael Carrick saat ini kandidat yang kuat menurut gue untuk menjadi head coach permanen Manchester United untuk musim depan. Belum pasti, ada hal yang memang harus dijalani dulu, termasuk juga harus pembuktian, tapi dia kandidat yang terkuat. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.